Salam sehat semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang sangat indah ini. Kita akan bahas tema dialektika. Ada yang tahu nggak? Dialektika itu apa? Ya, betul sekali. Dialektika adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran urin atau diuresis melalui kerja langsung pada ginjal. Jadi obat ini kerjanya langsung pada ginjal dan efeknya adalah meningkatnya kencing atau urin kita. Emang ada obat lain yang juga sama mirip dengan ini, dengan diuretika, tapi bukan diuretika. Ada juga obat-obat yang bisa meningkatkan kencing, tapi kerjanya bukan pada ginjal, tapi misalkan pada jantung, dan itu bukan diuretika. Jadi diuretika ini kencing meningkat akibat efek langsung pada ginjal. Nah, kita lihat dulu di manakah posisi ginjal kita. Ginjal kita ini ada sepasang ya, ada di punggung ya. Di sini kiri kanan. Kemudian kalau lihat bentuknya seperti kacang kacang merah, seperti itu kecil. Dan walaupun kecil, tapi fungsinya sangat banyak. Nah, ini kalau dibelah ini tampak sekali ada pembuluh-pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal ini. Ya. Kita lihat fungsinya. Pertama, ginjal itu fungsinya adalah memelihara kemurnian darah dengan jalan mengeluarkan semua zat asing dan sisa pertukaran zat dari dalam darah. Sehingga darah kita akan kembali bersih. Ya, sampah-sampah yang tidak digunakan dibuang. Yang kedua, mengendalikan kadar garam dan cairan tubuh, yaitu menjaga homeostatis atau tekan keseimbangan cairan. Ya. Jadi dengan ginjal ini dijaga jumlah garam, jumlah cairan tubuhnya sehingga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, memilah zat yang melewatinya. Artinya ginjal bisa memilah dan memilih mana zat yang masih dibutuhkan tubuh, mana yang mesti dibuang. Nah, kalau tidak ginjal mengalami gangguan, bisa-bisa zat yang mesti dibuang akan tetap ada dalam tubuh sehingga akan mengakibatkan keracunan. Bagaimana sih mekanisme kerja diuretika? Kebanyakan diuretika ini bekerja dengan jalan menghambat atau menghalang-halangi reabsorpsi natrium atau penyerapan kembali natrium sehingga pengeluarannya lewat kemih dan juga air akan berbanyak. Sifat ion natrium ini adalah menahan cairan dalam tubuh. Jadi ketika ion natrium ada dalam ginjal, maka semua cairan itu akan masuk ke dalam ginjal, ke dalam saluran ginjal, dan itu akan menyebabkan pembuangannya akan semakin meningkat. Pembuangan urin akan semakin meningkat. Ini ada 5 golongan diuretika. Yang pertama adalah diuretika lengkungan. Mungkin ini sudah banyak yang kenal ya. Ada yang namanya furosemid. Furosemid ini adalah diuretika yang paling kuat dan kerjanya singkat. Banyak digunakan untuk keadaan akut, misalnya udem, otak, dan juga paru-paru. Jadi ini paling kuat. Yang kedua ada serotika atau derivathiazid, misalnya hidrokortiazid dan sebagainya ya. Nah, efeknya lebih lemah dan lebih lama dibandingkan diuretika lengkungan. Yang ketiga ada penghemat kalium, misalnya antagonis aldosteron, spironolakton, kaenoat, dan sebagainya. Efeknya lemah sehingga sering dikombinasikan dengan diuretika yang lain. Kemudian diuretika osmotik, misalnya mannitol, sorbitol, digunakan untuk menurunkan cairan dan tekanan dalam bola mata dan juga untuk menurunkan volume cairan dalam tulang belakang dan juga dalam mengurangi tekanan di dalam otak. Yang kelima ada perintahan karboanhidrase, misalnya acetazolamid, ya, digunakan untuk merintangi karbon anhidrase di tubulus proksimal dan juga ekrasi karbonat sehingga ion natrium dan kalium akan meningkat bersamaan dalam cairan tubuh. Efeknya lemah. Ya, jadi yang paling banyak digunakan adalah diuretika lengkungan digunakan tunggal atau diuretika lain digunakan kombinasi. Untuk apa kita menggunakan diuretika? Pertama untuk hipertensi atau pada pasien-pasien yang mengalami tekanan darah tinggi. Yang kedua
untuk mengatasi UDEM akibat gagal jantung, gagal ginjal, gangguan ginjal, ataupun cirrhosis hati atau pembengkakan hati. Yang ketiga digunakan pada pasien yang mengalami diabetes insipidus alias kencingnya banyak atau yang besar. Yang keempat digunakan untuk mengatasi batu ginjal supaya batu ginjalnya ikut kebuang bersama urin. Yang perlu perhatikan, diuretika ini juga akan mengakibatkan efek samping yang tidak nyaman ya, bahkan bisa membahayakan. Yang pertama ada hipokalemia, yaitu menurunnya ion kalium dalam darah. Yang kedua ada hiperurikemia, artinya peningkatan jumlah asam urat dalam darah. Yang ketiga ada hiperglikemia, meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Yang keempat ada hiperlipidemia, meningkatnya lemak atau lipid dalam darah. Yang kelima ada hiponatremia, menurunnya jumlah ion natrium dalam darah. Dan yang keenam ada gangguan lambung usus seperti mual, muntah, dan sebagainya. Ada kalanya diuretika disalahgunakan oleh ibu-ibu atau wanita dengan tujuan awalnya ingin menurunkan berat badan. Padahal ini bahaya sekali karena bisa menyebabkan yang bersangkutan mengalami dehidrasi, sehingga bahkan bisa menyebabkan gangguan pada tubuh atau otak, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, ini ada beberapa contoh obat-obat golongan diuretika. Ada obat generik, ada nama dagangnya. Misalnya ada spironolactone, letonal, tenazid, kaposid, hidrokton, lasik, impugan, diamok, dan mannitol. Dan masih banyak lagi contoh obat-obat paten lainnya yang bisa didapatkan di apotek. Ini contoh obatnya seperti ini, ada lasik, impugan, kaposid, hidrokton. Oke, mudah-mudahan info yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada yang nggak jelas, silakan chat langsung kepada saya. Salam sehat semuanya.